Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, para menteri, kepala lembaga negara, serta hadirin yang berbahagia. Ruwet. Bapak. Ayo Pak. Banget dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sepertinya sudah lama ya teman-teman kita tidak membahas tentang Fufu Fafa ya teman-teman, karena saking banyaknya belakangan ini berita-berita yang viral dari kalangan artis dan juga politik, dan terakhir kemarin yang ramai adalah tentang Gus Miftah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, di sela-sela mulai tenggelamnya berita tentang Fufu Fafa ya teman-teman, dimana di sini ada video Mas Gibran yang sedang menyambangi masyarakat ya teman-teman, atau sedang belusukan, dan di sela-sela belusukan itu ada seseorang yang meneriaki Mas Gibran ini dengan sebutan Fufu Fafa teman-teman, sampai-sampai pas pampresnya melirik kepada orang yang meneriaki Fufu Fafa terhadap Mas Gibran teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, ini dia videonya. Bapak. Ayo Pak. Berani sekali ya teman-teman, orang yang meneriaki Mas Gibran ini dengan sebutan Fufu Fafa di hadapan orangnya sendiri. Sampai-sampai orang yang meneriaki Fufu Fafa tersebut mendapatkan teguran dari pas pampresnya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, ada juga video Mas Gibran yang sedang berpidato di acara Sahabat Fatayat NU ya teman-teman, di mana di sini Mas Gibran selalu salah untuk menyebutkan kalimat Sahabat Fatayat NU. Jadi di sini Mas Gibran ditertawakan oleh ibu-ibu ya teman-teman, karena Mas Gibran dalam pidatonya selalu salah dalam menyebutkan kalimat Sahabat Fatayat NU. Ya, mungkin ini karena kali pertama Mas Gibran berpidato di acara tersebut ya teman-teman, jadi bisa dimaklumi. Nah, oke teman-teman semua, ada juga komentar daripada netizen bahwasanya Mas Gibran ini mengambil gaya bapaknya ya teman-teman, yang suka bagi-bagi dan juga jarang memberikan sambutan dan juga jarang berpidato. Semuanya itu karena mengambil gaya dari bapaknya katanya teman-teman, dan kemungkinan besar Mas Gibran ini akan mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2029 ya teman-teman. Oke teman-teman semua, coba kita simak saja videonya. Hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Sahabat ibu-ibu, sahabat Fatayat NU. Saya sementara ini ruwet. Tidak kasih sambutan selfie-selfie lalu pergi. Lama-lama bisa jadi kebiasaan Gibran anak Jokowi tak mau memberikan sambutan di hadapan masyarakat. Kali ini kejadiannya berlangsung dalam acara Rembuk Tani Nasional di Semarang. Sebanyak 5.000 petani yang hadir hanya dikasih kesempatan untuk bersuah foto serta dibagikan pupuk. Tak ada semangat dari Gibran untuk memacu para petani menuju cita-cita Indonesia swasembada pangan. Apa yang membuat Gibran enggan memberikan sambutan?
Apa protokolernya lagi yang dijadikan alasan tak menyiapkan bahan? Mau sampai kapan? Masyarakat ingin loh dengar langsung ide-ide dan pokok pikiran dari wakil presiden. Ya sekarang Mas Gibran udah jadi. Kalau dia mau pakai cara-caranya Pak Jokowi, ya paling bener begitu. Nggak usah banyak ngomong, kan Pak Jokowi juga jarang pidato kan. Jarang ya. Ya begitu pidato kan kita ketawain juga, meroket, nggak terbukti gitu-gitu kan. Makanya dia kan foto sendiri, kalau ada apa-apa bagi walaupun lempar orang nggak peduli men. Yang penting dapat. Nah, tahu banget ya kalau kita, itulah kalau kita sebagai manusia yang memang menginginkan Indonesia lebih baik, harusnya kan begini-begini ini nggak dilakukan lagi. Tapi atas dasar kepentingan suara dilakukan lagi, dan 5 tahun sebentar bro. Ya, waktunya nggak lama. Nah ini sekarang misalnya, emangnya Mas Gibran pusing mikirin nomenklatur kagak jadi-jadi? Kan nggak boleh presiden kan paling yang mikirin. Ya jujur saja ya, saya itu suka heran ketika melihat pemuja Fufafa di media sosial. Lawang nama wakil presiden tidak disebut Opung Luhut saat sambutan pidato. Kok saya yang dimarahi? Ini gimana ceritanya coba? Padahal saya kan cuma menginformasikan apa yang ada di berita dan YouTube resmi dari Sekretariat Presiden. Kan cuma sebatas itu. Masa ya cuplikan video pidato dari Opung Luhut itu dikatain hoax dan editan? Editan dari mana? Padahal semua itu adalah fakta dan bisa dicek secara langsung lewat berita dan YouTube resmi Sekretariat Presiden. Zaman sudah canggih, ya dicek sendirilah benar apa enggaknya. Sangat jelas tuh bahwasanya Opung Luhut tidak menyebut nama Fufafa saat memberikan sambutan dalam pidatonya. Yang disebut itu cuma nama presiden, kemudian menteri-menteri, dan kemudian kepala lembaga negara. Cuma itu. Nah, tapi begitulah kualitas penggemar Wapres yang kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat diminta untuk memberikan sambutan di acara MTQ misalnya, tidak berani. Kemudian pernah diminta untuk menghadiri acara di kampus-kampus dan dialog bersama mahasiswa, juga tidak berani. Nasib. Ya bayangkan saja ya, orang nomor 2 di Republik ini, tapi kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat memimpin rapat juga full baca teks, dan materinya itu tidak berbobot sama sekali. Bayangkan saja. Itulah mengapa saya pernah mengatakan, ibarat buaya, barang ini memang belum cukup matang, tapi dipaksa matang dengan cara karbitan. Nah, jadilah kemudian Fufafa. Ya padahal kita ini pernah punya wakil presiden terbaik di Republik ini. Mulai dari Bung Hatta, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Adam Malik, Trisutrisno, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah apesnya kok sekarang ini malah terjun bebas dapatnya Fufafa. Dan yang lebih parah lagi adalah Wapres karbitan ini ya malah pernah meminta agar anak-anak TK kita belajar matematika. Coba bayangkan saja. Lah ini dapat ilham dan riset dari mana coba? Bayangkan saja, anak masih TK disuruh belajar matematika. Oh my god. Salah apa bangsa ini sehingga mendapatkan hukuman Wapres model Fufafa coba? Sungguh gak habis pikir ya. Padahal ya, kalau kita berkaca dari negara-negara maju misalnya seperti Jepang, mereka justru mengutamakan pendidikan karakter kepada anak-anak TK ketimbang harus belajar atau mempelajari matematika. Ya tapi mau gimana lagi coba, beginilah nasib punya Wapres yang hobinya membaca komik. Apes tahu nggak? Kemungkinan besar memang betul teman-teman, tahun 2029 Mas Gibran ini akan menjadi calon presiden teman-teman. Dan tidak bisa dipungkiri ya teman-teman bahwasanya gaya-gaya pidato Mas Gibran ini sama seperti bapaknya yaitu Pak Jokowi teman-teman. 11-12 lah seperti Pak Jokowi Mas Gibran ini. Jarang memberi sambutan, disuruh pidato malah lila-lilo dan suka belusukan dan suka bagi-bagi ke masyarakat, dan tiba-tiba menjadi presiden 2 periode teman-teman. Aduh, Mulyono jilid 2 ini teman-teman. Nah oke teman-teman semua, ada juga komentar daripada netizen ya teman-teman tentang kasus IKN yang beberapa hari yang lalu sempat ramai tentang IKN itu hanyalah pepesan kosong dari Mulyono ya teman-teman. Dan Akuan juga membocorkan tidak ada investor yang berminat untuk berinvestasi di IKN tersebut. Dan di sini netizen memberi komentar ya teman-teman, Jokowi mulai panik dan menemui Pak Prabowo dan cari aman terhadap Pak Prabowo tentang kasus IKN yang katanya hanya pepesan kosong Mulyono ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Jokowi alias si Mulyono, takut kan lu? Oligarki sudah bersuara. Ruwet. Aku
Begitu dia mulai terpojok, dia mulai Jokowi dan Aguan panik. Jalan keluar. Ini kalau sampai digugat dan sampai memang benar-benar ini berapa banyak lahan yang sudah dibebaskan secara itu tidak sah. Mana harus diganti lagi sama dia. Dan yang sudah diuruk bagaimana gitu. Semuanya itu harus direhabilitasi lagi sampai ke awal. Ini luar biasa. Dan kalau ini terjadi, saya yakin Aguan akan bangkrut. Ya. Nggak mungkin bisa untuk membiayai ini semua gitu. Nah itu. Jadi dia kelihatannya sudah agak panik. Makanya ada wawancara dengan Tempo. Tujuannya untuk wawancara dengan Tempo adalah bahwa dia mencari alasan bahwa ini adalah bukan saya loh. Ini adalah saya diperintah. Yang dari IKN itu, ya, diperintah dari IKN atau segala harus menyelamati muka presiden dan sebagainya gitu. Nah, jadi seolah-olah memang tuduhan publik bahwa di sini ada barter, ini terbukti dari omongan Aguan sendiri kan gitu kan. Ya, ini konfirmasi gitu kan. Nah, bukan hanya Aguan saja yang panik. Jokowi panik. Kenapa panik Jokowi? Tanggal 7 dia menemui Prabowo. Tanggal 7 Desember. Makan malam. Dia kan menemui Prabowo kan? Iya. Nah, apa yang ditemui Prabowo? Apa dia mau jadi ketum? Kan nggak mungkin. Dia minta untuk menjadi ketua umum seperti yang beredar lah ya. Untuk Golkar lah, untuk Gerindra, apa segala gitu, PDP. Nggak mungkin itu. Yang saya ngelihat, kalau dugaan saya adalah, di sini adalah kepanikan. Dia minta perlindungan. Prabowo, tolong dong ini diredam gitu. Ini menteri Anda ini sudah bicara begini nih. Ini membahayakan. Ya gitu kan. Dia minta ke situ gitu. Dugaan ini ya? Ya, dugaan saya ke situ. Tapi apa yang terjadi? Prabowo menjawabnya dengan mutasi 300 pati. Ada hubungannya deh? Iya dong, itu kan dipreteli. Jenderal-jenderal Jokowi kan dipreteli di situ kan. Di sini kan harus melihat ada satu kesatuan. Nah artinya di sini Aguan panik, meminta backingan juga itu, lalu dia sudah menyalahi Jokowi. Jokowi panik, minta backup dari Prabowo. Kelihatannya Prabowo tidak menjawab itu. Kelihatannya Prabowo meneruskan dengan mempreteli juga Jokowi juga gitu. Nah ini yang menarik gitu. Menarik. Ya, jadi kita lihat bahwa ini permainan belum ini. Jadi kericuhan-kericuhan yang Jokowi sebabkan, ya ini sudah. Hey, Ternak Mulyono, mana lu? Pada kemana lu? Kalau udah kayak gini pada kemana lu? Ya. Bos 9 Raja Agunan aja tuh ungkap alasan investasi IKN ngapa? Karena permintaan jaga wajah Presiden Jokowi agar kelihatan ada investasi di sono. Lagian logikanya kalau 9 Raja investasi 99 di sono nggak perlu pakai investor asing, cing, nggak perlu. Kalau emang itu lahan menguntungkan, faktanya enggak. Lu tahu update terbaru tentang IKN itu progresnya 61,7%, yang dimana menghabiskan APBN kita nih 89 triliun. Itu duit segitu kalau buat sekolah gratis atau buat beli beras nih di Jakarta nih, diaur-aurin tuh di Jakarta. Wah ilah, penuh itu Jakarta sama beras. Iya, penuh, nggak ada lagi tuh yang kelaparan ya. Katanya udah 61%. Cuman kenapa Pak Prabowo berkantornya tuh 17 Agustus 2028. Dikit lagi lengser Pak, kalau tanggal segitu dan tahun segitu mah lengser ya. Kalau 4 tahun lagi terus anggarannya berapa lagi? Bisa 2 kali lipat, itu hampir 200 triliun mungkin. Sayang apa jangan-jangan ini gorengan-gorengan buat janji kampanye 2029 itu kalau belum selesai. Saya berjanji akan meneruskan IKN jika kepilih jadi presiden dan wakil presiden 2029. Tuh buat janji kampanye 2009. Basi, tau nggak basi Pak? Jokowi mengatakan saya akan gigit, jangan macam-macam, saya hanya tinggal katakan aja ke KPK, saya pergi ke Kejaksaan Agung untuk ditindak itu. Tuh ngomong doang, drama-drama drakon Korea, nggak ada yang digigit. Apanya yang digigit?